sekali bisa kembali ke Prabu Muli mungkin setelah ada 4 atau 5 tahun belum bisa hadir oleh karena pandemi. Kalau kita melihat saat-saat ini yang namanya liburan sama media sosial tuh nampaknya nggak bisa terpisahkan, betul kan? Pergi kemana sedikit foto masukin IG, ya kan? Pergi kemana sedikit foto masukin TikTok, pergi kemana sedikit langsung masukin Facebook, nongkrong di depan WC pun di foto masukin IG gitu loh. Itu memang banyak orang yang seperti itu sekarang ini, sangat-sangat terikat dengan yang namanya media sosial. Orang senang berpergian hanya untuk menunjukkan bahwa dia bisa pergi. Betul atau betul? Betul, ya nggak apa-apa ngaku, jujur bagus. Ya. Nah, hal ini juga yang dilakukan oleh yang namanya Fiona Melbo, seorang wanita dari Australia. Nah, Fiona ini ingin terlihat eksis di dunia sosial media. Dia ingin menggugah foto liburannya di media sosialnya, yaitu di Instagram. Fiona ini umurnya 27 tahun. Dan dia ini ingin pergi liburan supaya teman-temannya tahu bahwa dia itu sanggup pergi liburan, khususnya ke luar negeri. Nah, satu kali saudaranya ini, saudara laki-lakinya ini ingin pergi ke Disneyland di Amerika. Dia di Australia dan dia ingin pergi ke Disneyland Amerika. Si Fiona ini langsung ngomong, aku ingin pergi sama kamu, kakaknya. Aku ingin pergi sama kamu ke Disneyland. Maka Fiona ini pergi ke Disneyland bersama saudara laki-lakinya ini. Menghabiskan tidak kurang itu $20.000 atau 285 juta rupiah untuk liburan ke Disneyland. Dia foto-foto, nih fotonya salah satu di depan ini. Dia unggah ke Instagram dengan harapan banyak mendapatkan respon, like, gitu kan? Ya kan, 285 juta, ternyata cuma dapat 18 like sama 3 komentar. Ternyata. Namun bukan itu yang paling parah, Bapak Ibu Saudara. Yang paling parah, Fiona mengeluarkan $2.000 itu pinjaman dari kredit card. Liburannya selesai, utangnya datang. Dan dia harus mencicil itu. Hanya demi berapa like? 18 like dan 3 komentar. Habis 285 juta. Tapi memang itulah dunia yang kita hadapi saat ini. Dan Fiona itu merupakan salah satu contoh atau salah satu korban dari yang nama FOMO, yaitu Fear of Missing Out. Mungkin gue jelaskan pada minggu yang lalu. Apa itu Fear of Missing Out? Fear of Missing Out itu adalah sebuah perasaan takut atau cemas karena merasa tertinggal dalam mendapatkan sesuatu, menjadi sesuatu, atau mengikuti sesuatu. Itu FOMO atau FOMO. Dan ini sering terjadi di mana-mana, khususnya di kalangan anak muda yang suka menggemari yang namanya sosial media. Kalau mau tahu ciri-ciri orang yang kena FOMO ini, satu, nggak pernah lepas dari yang namanya gadget. Coba lihat kanan kiri. Ibadah pun ngupdate Instagram. FOMO, nggak bisa lepas dari yang namanya gadget. Terus gitu, bentar-bentar ini, sebentar lihat lagi, sebentar lihat lagi gitu. Yang kedua, dia rela melakukan apa saja demi eksis di yang namanya sosial media. Rela melakukan apa saja, termasuk berbohong. Termasuk kalau ada mobil gitu kan, Lamborghini yang baru, dia eksis di Instagram, dia foto meskipun tuh mobil bukan punya dia. Benar. Demi eksis dia liburan, sengaja numpang duduk di kelas bisnis kelas, cuman apa? Foto, cekrek, padahal dia duduknya di kelas ekonomi. Gayanya aja, wih, naik bisnis kelas saya ke Amerika. Krek, cuma 5 detik, dan itu balik lagi ke kelas ekonomi. Pokoknya demi eksis rela bayar, termasuk kayak tadi Fiona tadi, utang, berapa duit? 285 juta, coba kalau beli empek-empek dapat berapa? Tapi itu yang namanya FOMO ini, gejala tren yang sedang melanda banyak orang oleh karena dunia saat ini. Ada dua pemicu yang menyebabkan FOMO. Yang pertama itu adalah berkembangnya teknologi dalam sosial media. Ini yang membuat FOMO. Dengan
sosial media membuat orang terkoneksi, bisa mendapatkan informasi yang terbaru dengan cepat. Betul? Coba zaman dulu, zaman saya sama Pak Ferdi, kalau mau nunggu berita dulu waktu kita masih kecil, nunggu jam 9 malam, dunia dalam berita, betul? Nah itu, nunggunya di situ. Kalau nggak dapat, sekarang kapan aja. Di sana terjadi pun kita bisa tahu langsung segera. Update informasi, update tentang kegiatan seseorang dan sebagainya. Orang nggak mau ketinggalan informasi. Sosial media ini membuat orang nggak bisa ketinggalan informasi. Apalagi sekarang ada fasilitas, ada fitur di dalam media sosial seperti yang namanya WhatsApp, Instagram, Facebook, yang namanya itu fitur stories. Saya lihat nih wajah-wajah Facebook, wajah TikTok, atau wajah Instagram. Ya, kalau yang bengong-bengong berarti nggak tahu itu apa. Gampang kan? Kalau yang senyum-senyum manggut-manggut berarti tahu, kayaknya orangnya itu yang suka update stories. Apa-apa masuk stories supaya orang bisa terupdate terus. Ya, yang pertama itu dari sosial media. Terpicunya oleh FOMO itu gara-gara sosial media. Tapi ada pemicu yang kedua, yaitu oleh karena keinginan dari yang bersangkutan, keinginan dari orang untuk bisa connect, untuk bisa terkoneksi, untuk bisa nyambung dengan orang lain. Kalau zaman dulu, keinginan ini ada, tapi beda dengan zaman sekarang. Kalau dulu, kita itu ngumpul-ngumpul. Betul nggak? Ingat ya? Ini mungkin zamannya siapa ya? Zamannya Pak Ferdi mungkin. Kita suka ngumpul, suka nongkrong, betul? Ya kan? Wah, ini janjian ya kita ngumpul, bisa sampai 10-20 orang. Sekarang nggak perlu gitu lagi. Ya kan? Sekarang apa? Grup WA. Sekarang apa? Lihat, follow di Instagram. Semua. Bahkan kita bisa connect dengan orang yang terkenal yang kita nggak kenal. Orang terkenal tapi kita nggak kenal. Betul? Kita bisa follow Justin Bieber. Apakah Justin Bieber kenal kita? Enggak. Tapi bisa kita connect kepada orang yang terkenal yang kita tidak kenal. Itu hebatnya sosial media. Dua hal ini yang memicu mengapa terjadi fenomena yang namanya FOMO atau FOMO. Dan akibatnya Bapak Ibu Saudara, kalau orang ini benar-benar sampai terpengaruh dengan namanya FOMO, begitu beratnya, nggak heran orang ini akan merasa kesepian, bisa depresi. Kalau ketinggalan sesuatu itu bisa depresi. Kalau dia Instagramnya ada gangguan aja, dia udah berasa panik. Kenapa? Karena nggak follow. Apalagi dia dekat dari grup WA. Kamu tahu nggak? Justin Bieber baru potong rambut, mau dilak-labakan. Kok nggak dapat infonya ya? Ya kan? Belum lagi kasih tahu. Kamu tahu nggak? Season akhir drakor. Gitu kan? Seri 16. Kan gitu kan? Biasa Korea 16. Kamu tahu nggak? Wah, tunggu jangan ngomong ya. Gua nonton dulu. Gitu kan? Selalu mau ketinggalan, selalu pengen update. Itulah FOMO. Nah, yang menjadi pertanyaan tentu sekarang bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak di FOMO? Apa yang harus kita lakukan? Apa firman Tuhan katakan? Ya, untuk itu kita perlu tahu dulu apa penyebab utama. Kalau tadi pencetusnya kan dua, yaitu sosial media dan yang satu lagi keinginan manusia untuk terkoneksi dengan orang lain. Gitu. Nah, apa penyebab utama dari yang namanya FOMO? Akar masalahnya itu adalah satu sebenarnya. Orang memiliki rasa yang tidak puas atau tidak cukup dalam diri. Dalam hal ini tentu masalah informasi, nggak puas dengan informasi yang dia terima. Ingin selalu yang terupdate terus. Merasa nggak cukup dengan informasi yang diperoleh. Ingin yang paling baru terus. Hal inilah yang menjadi akar masalah utama FOMO. Dengan kata lain, kalau kita ingin menghindar dari yang namanya fear of missing out, caranya kita adalah memiliki rasa cukup. Kita memiliki rasa puas. Cukup dan puas.
Nah, banyak di antara kita, kalau kita ngeliat Instagram seseorang, apalagi teman kita muncul yang namanya iri. Saya juga bisa kayak gitu. Jujur aja. Apalagi teman SMA. Apalagi dulu dia jelek banget dibandingin kita. Apalagi dulu dia itu lebih miskin daripada kita. Apalagi kita tahu dia suaminya itu lebih jelek daripada suami kita. Istrinya lebih jelek daripada istri kita. Kita merasa, dia aja bisa begitu, masa gua nggak bisa kayak gitu. Jujur? Betul apa betul? Timbul akhir rasa iri, rasa nggak puas dengan apa yang kita ada. Kalau dia bisa, saya pasti bisa. Kalau dia bisa ke Amerika, gua bisa ke Antartika. Kalau dia bisa ke Antartika, saya bisa ke bulan. Kan udah ada kan? SpaceX, liburannya ke luar angkasa. Nanti kalau yang mau ikut, ingat saya ya undang-undang. Nggak mau kalah. Terus bersaing. Nah, makanya nggak heran, seperti yang tadi saya katakan, akibatnya apa? Dia stres sendiri. Perusahaan Uber, dia bisa ke Bali, kita mau lebih daripada Bali. Kalau dia ke Bali 2 hari, kita bisa 5 hari. Kalau dia balik 5 hari, kita langsung ke Pulau Komodo. Dia bisa Pulau Komodo, kita cari lagi pulau yang lain. Terus menerus. Dan itu masukin ke sosial media untuk menunjukkan kita ini lebih daripada yang lain. Dan selalu nggak puas kalau ada yang lebih daripada kita. Oleh karena itu, karena masalah dari ini adalah apa? Nggak puas. Untuk bisa menghindari, kita harus bisa merasa puas atau merasa cukup. Memiliki rasa cukup itu adalah jawaban supaya kita tidak terjebak di dalam FOMO. Kadang-kadang kan kita malas kan ketemu sama teman-teman reuni atau yang semangat di sini. Banyak orang yang malas ketemu reuni. Kenapa? Karena takut ditanyain nanti. Kamu sekarang usahanya apa? Kamu sekarang mobilnya apa? Tahu ketahuan. Banyak orang yang jadi malas ikut reuni karena biasanya dibanding-bandingin. Dan bukan hanya itu, kita tahu seringkali dalam keluarga kita juga begitu. Kita dibandingin sama kakak kita dibandingin sama adik kita dibandingin juga sama anak tetangga. Bayangin, nggak ada hubungannya. Lu inget gak tetangga kita dulu tuh, sekarang udah hebat tuh. Rokoknya aja 3. Padahal kita mungkin mungkin kita masih kontrak rumah. Itu membuat kita jadinya merasa selalu nggak cukup. Karena ada di sekitar kita yang melakukan hal itu. Nah, untuk itu kita akan belajar bersama di dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13 ini bagaimana kita bisa memiliki rasa cukup. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13 sehingga kita tidak terjebak di dalam FOMO tadi atau FOMO. Filipi pasal 4 ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku, maksudnya untuk Paulus. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca ini merupakan surat yang dituliskan Rasul Paulus untuk jemaat Filipi saat Rasul Paulus berada di dalam penjara. Memang para ahli kitab ada 2 pendapat, satu ngomong penjaranya di Roma, satu ngomong penjaranya di Kaisaria. Tapi mau dimanapun tetap aja penjara, betul? Penjara. Mengapa? Bukan karena Paulus melakukan kesalahan, bukan karena dia mencuri, bukan karena dia merampok, tetapi karena Paulus memberitakan Injil. Itu yang menyebabkan Paulus dalam penjara. Dan di dalam penjara ini, Paulus menuliskan surat kepada jemaat Filipi. Nah, kalau kita melihat surat Filipi dari awal sampai akhir, kita bisa mengetahui bahwa ternyata jemaat Filipi ini mengalami berbagai masalah. Paling tidak ada 2 masalah. Satu masalah eksternal, dia mendapatkan tekanan dari masyarakat yang tidak menyukai komunitas Kristen ini. Dapat tekanan. Yang kedua, masalah internal, terjadi perpecahan. Kita baca. Apalagi Filipi pasal kedua, makanya dikatakan, jangan mementingkan diri sendiri, jangan mencari puji-pujian, ya kan, hendaklah pikiranmu itu serupa dengan Kristus dan sebagainya. Jadi ada 2 masalah.
memberikan nasihat itu. Namun ada hal yang terakhir yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi yang baru saja kita baca, yaitu Paulus di dalam surat Filipi ini mengucapkan terima kasih kepada jemaat Filipi. Kenapa? Karena jemaat Filipi memberikan persembahan, dalam hal ini keuangan, kepada Paulus melalui yang namanya Epafroditus. Jadi Epafroditus diutus oleh jemaat Filipi menemui Paulus di penjara untuk membawa apa? Lu kok tahu? Ya baca Filipi, kalau sebelumnya bisa cerita kayak begini. Kalau cuma baca 4 ayat tadi ya nggak ketahuan gitu. Dan ketika Paulus menerima pemberian persembahan dari jemaat Filipi inilah, maka Paulus menyatakan ucapan terima kasih, ayat yang baru saja kita baca tadi, kepada jemaat yang namanya jemaat Filipi. Dan Paulus menjelaskan gitu loh, bahwa ketika dia menerima persembahan dari jemaat Filipi, bukan berarti dia itu lagi merasa kurang, bukan berarti dia lagi merasa butuh pemberian dari jemaat Filipi. Karena Paulus gak mau dia itu dituduh jadi orang yang minta-minta sama jemaat. Itu luar biasanya Paulus. Beda sama hamba Tuhan sekarang, bentar-bentar minta. Maaf, ngomongin hamba Tuhan salah. Karena saya juga hamba Tuhan kan. Paulus justru dia menyembunyikan bahwa dia itu kekurangan, enggak. Gitu loh. Meskipun demikian, Paulus ngomong bahwa terima kasih kamu udah kasih ya. Walaupun aku ngomongin terima kasih, bukan berarti aku ini lagi kurang uang gitu loh. Bukan. Makanya dijelaskan, bukan hanya ucapan terima kasih yang disampaikan oleh Rasul Paulus, tetapi juga Paulus menjelaskan, membahas tentang bagaimana dia bisa mencukupkan diri. Nah, kita akan belajar bersama-sama pada hari ini, yaitu apa sih yang dimaksud dengan mencukupkan diri. Nah, kalau kita melihat, memperhatikan di ayat ke-11, kata mencukupkan diri ini, maaf ya saya minum karena sangat ngantuk. Kata mencukupkan diri di sini, kalau dalam bahasa Yunani, bahasa asli di mana kita perjanjian baru ditulis, ya, itu autarkes. Autarkes itu memiliki arti mandiri atau berdiri sendiri. Kalau kita lihat di Alkitab, kata autarkes ini mencukupkan diri hanya muncul sekali di sepanjang semua Alkitab perjanjian baru. Nah, ini menarik kalau kita belajar sejarah, karena pada waktu zaman Rasul Paulus hidup, itu ada sekelompok orang-orang filsafat yang memiliki paham bahwa yang namanya mencukupkan diri itu artinya mematikan keinginan. Jadi kalau mau mencukupkan diri, apa yang harus dilakukan? Gak boleh ada keinginan. Jelas maksud saya di sini? Kalau saya mau mencukupkan diri, berarti saya harus apa? Menghilangkan keinginan. Nah, tapi bagi Paulus enggak gitu. Bukannya mematikan perasaan, ada ingin sesuatu tuh dimatiin, perasaan ini harus dimatiin. Bukan gitu menurut Rasul Paulus. Mencukupkan diri itu tidak berarti kita menghilangkan yang namanya keinginan. Kasihan banget kalau nggak ada keinginan. Anak kita ditanya, aduh cita-cita kamu apa ya? Jadi dokter. Nggak boleh ya. Jadi dong, nggak boleh ada keinginan kan? Saya mau jadi juara 1. Nggak boleh. Kamu nggak cukup. Paling akhir aja. Paulus artinya gini, rasa cukup, memiliki rasa cukup itu tidak berarti menghilangkan yang namanya keinginan. Ingat ini, jangan sampai salah. Artinya, ya boleh saja kita memiliki yang namanya keinginan. Kita ingin keluarga kita lebih baik, boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh dong. Kita ingin usaha kita lebih baik, boleh nggak? Boleh dong. Kita ingin studi kita atau studi anak-anak kita lebih baik lagi, boleh nggak? Boleh dong. Masa nggak boleh? Kalau ingin punya istri lebih baik, nah kalau lebih banyak, jangan tuh, jangan. Oh dibungkut jangan. Jadi rasa cukup, memiliki rasa cukup itu tidak serta-merta menghilangkan yang namanya keinginan. Karena bagi beberapa agama tertentu itu dilakukan. Menghilangkan
bisa memperoleh yang namanya rasa cukup. Nah, kalau kita lihat, kenapa sih saya bisa ngomong gitu? Coba lihat dalam Filipi pasal keempat ayat ke-6. Itu beberapa ayat sebelumnya dikatakan demikian. Filipi pasal 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal apa? Apa? Keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya Paulus itu mendukung apa? Adanya keinginan. Meskipun dia mencukupkan diri, tetapi dia menganjurkan justru gak apa-apa kamu ada keinginan gitu. Ya lagi ya, jangan salah ya, memiliki rasa cukup bukan berarti menghilangkan yang namanya keinginan. Jangan sampai salah itu. Ya. Nah, makanya Rasul Paulus berikan nasihat kepada jemaat Filipi. Bagaimana caranya meskipun keinginan itu tidak perlu dihilangkan, tetapi bisa mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, untuk itu kita akan belajar 3 hal penting tentang yang namanya rasa cukup, memiliki rasa cukup dari apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Hal penting yang pertama, memiliki rasa cukup itu tidak tergantung dari keadaan. Memiliki rasa cukup itu tidak tergantung dari keadaan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat ini dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai ayat 11 sampai ke 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam apa? Segala apa? Keadaan. Aku tahu itu apa kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dalam segala keadaan, kata Paulus di ayat 11. Apa yang dimaksud dalam segala keadaan di sini? Kalau kita lihat di ayat ke-12, baik tidak ada dua itu keadaannya. Satu yang namanya kekurangan, satu yang namanya kelimpahan. Menurut Bapak Ibu Saudari, lebih sulit mana? Memiliki rasa cukup di saat kekurangan atau di saat kelimpahan? Ya? Kelimpahan, kekurangan, dua-duanya. Karena dua-duanya bagi Paulus itu tidak membuat dia itu tergantung dari rasa cukup. Kenapa saya katakan gitu? Memang orang cenderung merasa kalau lagi kekurangan itu susah merasa cukup. Cenderungnya begitu. Kenapa ya? Karena memang kurang. Karena kurang berarti ada sesuatu yang dia inginkan, betul gak? Dan karena itu gak merasa cukup. Tetapi bukan berarti orang yang kelimpahan itu juga bisa merasa cukup. Rockefeller, salah satu orang kaya di Amerika, ditanya, kamu udah punya ratusan dolar, kamu perlu apa lagi? Saya perlu ratusan dolar lagi. Dia udah punya ratusan juta dolar, yang kurang apa dia bilang? Ratusan juta dolar lagi. Orang yang kelimpahan pun belum tentu merasa cukup, belum tentu merasa puas. Orang yang dulunya kekurangan dan sekarang berkelimpahan justru itu yang paling sering merasakan puas. Saya kasih contoh. Mungkin kita dulu gaji cuma 1 juta, kita merasa kurang. Makannya tiap hari apa? Nasi sama ikan asin. Nasi sama ikan asin, nasi sama ikan asin, nasi kan. Diberkati Tuhan, gaji naik 1,5 juta. Cukup gak? Nggak cukup. Nggak cukup. Kenapa? Karena makannya beda. Karena nasi, ikan asin pakai telur. Nasi, ikan asin, telur. Dinaikin lagi gajinya 2 juta. Cukup nggak? Cukup nggak? Nggak cukup. Kenapa? Sekarang gaji 2 juta, nasi, telur, ayam. Ikan asin udah nggak hitung lagi. Nasi, telur, ayam, nasi, telur, ayam. Naikin lagi jadi 4 juta. Kira-kira cukup? Enggak, kenapa? Nasi, telur, ayam sama cicilan HP. Naik lagi gaji jadi 8 juta. Kira-kira cukup? Bayangin dari 1 juta sekarang jadi berapa? Selalu merasa gak cukup. Kenapa? Sekarang nasi, ayam, 2 potong ayam sekarang. Ya kan? Cicilan HP. Tambah 1 lagi cicilan motor. Gak cukup. Gaji naik sekarang, dinaikin. Dapat bonus, jadi 15 juta. Cukup? Enggak. Kenapa? Cicilan rumah.
Dulu naik motor, sekarang cicilannya mobil. Nggak cukup. Artinya bukan masalah keadaan kita, betul? Mau kurang atau nggak kurang, betul? Selalu kita bisa merasa nggak cukup. Makanya itu saya bilang memiliki rasa cukup itu tidak tergantung dari keadaan. Bukan dari keadaan. Kita hati-hati, jadi jangan sampai kita terjebak. Waduh, saya nggak cukup. Bukan karena masalah kita punya atau nggak punya. Bukan dari keadaan kita. Karena kita mau gaji 1 juta nggak cukup, gaji 15 juta nggak cukup. Kira-kira kalau gajinya 30 juta cukup nggak? Masih nggak lagi. Karena beda lagi dia. Inginnya beda lagi. Ya nggak? Mobilnya mobil baru. Dulunya cuma mungkin apa? Avanza. Ya nggak, gaji 30 juta, Kijang. Beda. Oh enggak Kijang, di Prabu Muli keren, mobil listrik. Ya, walaupun nggak ada colokannya nggak apa-apa, yang penting gaya kan. Beda, 30 juta, rumah baru, mobil baru, handphone baru, kalau perlu istri baru. Kamu masih cukup. Jadi bukan masalah kita punya nggak punya, kita miskin atau kaya, bukan. Masalah nggak cukup ini. Sekali lagi, masalah cukup, memiliki rasa cukup tidak tergantung dari namanya keadaan. Yang kedua, pelajaran kedua, memiliki rasa cukup itu tidak terjadi secara instan. Ya, ini yang Paulus ajarkan. Itu kita lihat dalam Filipi pasal keempat ayat 11 dikatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah apa? Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Belajar, bukan terjadi secara instan. Jadi jangan nanti pulang dari ibadah ini, Bapak Ibu datang ke saya, minta saya doain supaya hilang rasa nggak puasnya, atau tolong doakan saya supaya saya ini memiliki rasa cukup. Nggak bisa, Bapak Ibu. Saya doain secara instan itu hilang, itu nggak bisa. Mau dibaptis 10 kali juga nggak bisa. Kecuali baptisnya 30 menit, bisa saya jamin. Mau? Ada yang mau? Gak bisa didoain itu langsung kita bisa rasa cukup, itu gak bisa. Kata Paulus apa? Bayangin orang selevel Paulus aja bilang apa? Belajar. Di sini siapa yang sekolah 1 hari lulus SMA kan? Ada? Ada? Mau sehari lulus SMA? Mau ada gak? Gak ada. Belajar itu dari umur berapa? Sekolah ya, bingung gitu loh, kapan ya saya belajar gitu? Belajar dari umur berapa coba? Hah? Tahu 4 tahun lah, ya enggak? 4 tahun sampai kita lulus berapa? Ya memang ada yang naik kelas jadi 20 tahun lulus SMA, ya ada saya tahu, yang nggak usah ngomong lah, karena membongkar diri sendiri lah. Yang normal aja normal lah ya, umur 4 tahun sampai umur berapa? Ya taruh 18 lah, yang memang kan 20 tahun lulus ada, memang naik-naik itu ada. Taruhlah 17 tahun lah, itu 13 tahun cuma SMA. Itu belajar. Artinya gini, yang namanya mencukupkan diri itu tidak bisa terjadi instan, tetapi melalui suatu proses. Belajar. Mungkin ada yang nanya, Pak, belajarnya di fakultas apa? Yang nggak ada fakultasnya mencukupkan diri. Kalau di SMK, nggak ada SMK mencukupkan diri, nggak ada. Belajar dari mana? Belajar dari pengalaman hidup kita, perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Disitulah kita belajar mencukupkan diri. Amin. Gak ada sekolahnya, gak ada fakultasnya, gak ada jurusan yang mencukupkan diri. Kita belajar dari yang Tuhan berikan, yaitu pengalaman hidup kita, perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Di saat kita kurang, di saat kita limpah, di situ kita belajar mencukupkan diri. Itu sekolah yang paling baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Tuhan kasih masalah, itu anggap aja sekolah. Amin. Anggap aja itu sekolah. Khususnya masalah keuangan. Anggap aja itu Tuhan lagi kasih sekolah. Sekolah untuk apa? Mencukupkan
Berani nggak kalau kamu punya penghasilan 10 juta, kamu belajar hidup 5 juta, 5 juta kasih buat pekerjaan Tuhan? Berani nggak? Belajar. Supaya apa? Kalau suatu kali Tuhan izinkan bisnis kamu ada masalah, dari 10 juta jadi 5 juta, kamu siap. Banyak orang kenapa frustrasi? Dari punya penghasilan 10 juta, 5 juta langsung stres, kesel, marah. Aduh kok kurang turun nih tanpa Tuhan, biarkan itu terjadi. Karena dia nggak belajar untuk mencukupkan diri, nggak menyiapkan diri untuk itu. Coba, berani nggak belajar? Misalnya 10 juta nih penghasilan, hidupnya biasanya 10 juta itu penghasilan, terus pengeluarannya 10 juta kurang lebih gitu, dipotong separuhnya. Belajar hidup dari 5 juta. Supaya apa? Kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi, saya ini siap mencukupkan diri karena saya sudah pernah belajar itu melakukan itu. Dan kita nggak akan komplain sama Tuhan karena kita ingin belajar mencukupkan diri. Kita nggak akan marah sama Tuhan. Memang nggak mudah, tetapi kalau kita mau belajar, saya percaya itu akan menjadi kekuatan buat setiap kita. Kita belajar dalam hal ini juga belajar berjalan bersama Tuhan, belajar bergantung sama Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang menyediakan segala keperluan hidup kita. Amin. Bahwa Dia Allah yang memelihara hidup kita. Kenapa Paulus itu belajar mencukupkan diri? Apa reasonnya? Apa alasannya? Karena Paulus tahu bahwa dia punya Tuhan yang memelihara hidupnya. Bahwa Paulus tahu bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang Paulus perlukan, seperti dikatakan di ayat 19 itu. Yang Paulus kasih tahu kepada jemaat Filipi. Itu adalah pengalaman pribadinya. Bahwa Allah akan memenuhi segala apa? Ayo baca kan? Filipi pasal yang ke-4 ayat 19. Ini ayat favorit kita kan? Ya, 3, 4. Aku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dikatakan Allahku akan memenuhi segala apa? Keperluanmu, bukan keinginanmu. Ingat itu. Beda antara keperluan dengan keinginan. Kita bisa ingin banyak hal, tapi belum tentu perlu banyak hal. Lagi ya, kita bisa ingin banyak hal, tetapi belum tentu perlu banyak hal. Masalahnya yang terjadi adalah kita ini gak bisa membedakan mana keinginan dan keperluan. Sebenarnya itu keinginan kita jadikan keperluan. Contoh, belum tentu semua orang perlu iPhone 14, iPhone 14. Belum tentu semua orang perlu. Belum tentu semua orang itu perlu. Tetapi semua ingin. Tuh. Coba kalau saya bilang, siapa yang mau iPhone 14 saya kasih? Mungkin pada angkat tangan, mau, ingin. Tapi pertanyaan perlu nggak? Belum tentu. Nah, yang repot ini, kenapa kita bisa merasa nggak cukup? Karena yang menjadi keinginan kita anggap sebagai keperluan kita. Contoh. Ya. Kita perlu nggak, misalnya, punya TV di rumah? Perlu nggak? Perlu, oke. Perlu ya. Mungkin supaya update informasi dan sebagainya perlu. Ya nggak? Perlu nggak punya TV yang ukurannya 50 inch? Atau 80 inch? Beda. Ya kan? Tetapi meskipun kita nggak perlu segitu, kita beli juga. Bukan karena perlu, tapi karena apa? Karena apa? Ini. Coba sekarang bulan November lagi ngetop apa? Flash sale 11.11. Ya kan? Ayo, udah berapa banyak yang ada di keranjang tuh barang? Belum check out, ayo jujur. Kadang-kadang kita nggak perlu, tapi inginnya itu loh. Ingin beli ini, ingin beli itu, ingin beli ini, beli itu. Itu membuat kita jadi tidak beli. Rumah ada 10 sepatu. Merah 2, hijau 2, hitam 3. Ya
ada. Nah kalau kita minta Tuhan memenuhi segala keinginan kita, jangan harap Tuhan itu akan menjawab apa memenuhi segala keinginan kita, tapi memenuhi segala apa? Keperluan kita. Disinilah penting kita untuk bisa punya hikmat. Apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi keperluan kita. Yang ketiga, pelajaran ketiga, memiliki rasa cukup itu timbul dari relasi akrab dengan Tuhan. Yang pertama tadi apa? Memiliki rasa cukup tidak tergantung dari keadaan kita. Yang kedua, memiliki rasa cukup itu terjadi dengan instan. Perlu belajar, ya. Perlu kita belajar untuk mencukupkan diri. Perlu kita belajar membedakan mana yang namanya keinginan dan keperluan. Selama kita nggak bisa belajar membedakan, itu sulit bagi kita merasa cukup. Selalu merasa nggak cukup terus. Yang ketiga, memiliki rasa cukup itu timbul dari relasi akrab dengan Tuhan. Kita baca di Filipi pasal 4 ayat 13 sama-sama. Filipi pasal keempat ayat 13. 3-4. Segala perkara, nah ini kurang nih, suara kencang nih. Ya, sama-sama. Filipi pasal 4 13. 3-4. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di sini Paulus mengungkapkan rahasianya mengapa sampai dia bisa memiliki rasa cukup. Apa rahasianya? Yaitu relasi yang akrab dengan Tuhan. Sekali lagi, rahasia untuk memiliki rasa cukup bukan karena kita punya banyak duit atau sedikit duit, bukan. Tetapi relasi kita yang akrab dengan Tuhan. Hal ini kita bisa lihat juga dalam Mazmur pasal 23 ayat 1. Ayat yang mungkin kita kenal, ayat yang mungkin kita hafal. Kita baca bersama-sama sekali lagi, sangat penting. Mulai dari Tuhan adalah gembalaku. 3-4. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini adalah pernyataan iman Daud tentang relasi dia dengan Allahnya. Dia menggambarkan Allah itu sebagai gembala dan dirinya itu sebagai domba. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Wih, sangat personal sekali. Dia bukan Tuhan adalah gembala kita semua, enggak kan? Betul? Atau Tuhan adalah gembala kamu, Tuhan adalah gembala semua orang. Tidak, Tuhan adalah gembalaku. Sangat personal. Relasi yang sangat personal dengan Daud. Artinya Daud benar-benar mengalami relasi yang akrab dengan Tuhan secara pribadinya. Bukan kata orang, bukan orang lain yang alami, tapi dia sendiri yang alami. Kita seringkali dengar orang, akrab sama Tuhan, kita ini nggak akrab sama Tuhan, karena nggak alami sendiri. This is a personal relationship between God and David. Tuhan adalah gembalaku. Satu pernyataan iman yang sangat luar biasa. Tuhan adalah gembala. Karena relasinya itu, dia adalah gembala domba. Maka dia bilang, aku takkan kekurangan. Itu dampak dari dia merasa puas, merasa cukup, karena punya relasi yang akrab dengan Tuhan, yang digambarkan sebagai gembala dan dirinya sebagai domba. Kita lihat ayat yang kedua ini menarik. Dikatakan demikian. Ia membalikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Daud nggak ngomong tentang lapangan golf ya. Ingat ya, walaupun ada air yang tenang, ada tongkatmu dan gadamu, dia lagi nggak ngomong lapangan golf. Ingat ini. Ya, ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini yang menarik. Karena banyak orang yang memperhatikan ayat kedua dan ketiga ini, padang yang berumput hijaunya dan air yang tenangnya. Sehingga seolah-olah kalau Tuhan jadi gembala kita akan diberkati dengan berlimpah-limpah hal-hal jasmani. Padahal kalau kita belajar, saya ingin mengajak kita melihat dari sisi yang lain. Ketika Daud mengatakan gini, Daud itu seorang gembala. Dia itu pernah jadi gembala. Jadi dia tahu bagaimana kelakuan dombanya. Ya, kalau Daud itu seorang pengusaha beras, nggak bisa dia ngomongin tentang yang namanya domba. Karena dia bukan gembala. Tapi dia ini gembala, jadi dia tahu. Kalau dia ngomong tentang domba itu dia tahu. Dia katakan, ia membalikan aku di padang yang berumput hijau.
Coba tahu. Ini membicara tentang yang namanya rasa aman dan ketenangan, bukan masalah rumput hijaunya. Domba itu tidak akan pernah bisa membaringkan diri kalau dia tidak merasa aman. Ingat ya. Domba itu tidak pernah bisa membaringkan diri kalau dia tidak merasa apa? Kenapa? Karena domba ini makhluknya nggak berdaya. Kalau diterkam itu dia bisa. Apakah domba punya tanduk? Apakah domba punya cakar? Apakah domba punya bisa racun? Apa kehebatannya domba? Kalau menghadapi musuh apa? Kira-kira apa? Bisa keluar pedang? Kira-kira apa kekuatan domba kalau ada ancaman? Bukan, supaya apa? Supaya kembalinya datang bela dia. Itu kekuatan, nggak ada lagi yang lain. Jadi ketika dia bilang, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, itu artinya memberikan ketenangan sehingga bisa berbaring. Kenapa? Karena domba itu harus siap siaga. Jadi Tuhan itu, kalau kita punya rasa akrab dengan Tuhan, Tuhan itu memberikan yang namanya ketenangan, rasa tenang, ada istirahat. Generasi sekarang itu dikatakan generasi stroberi. Bentar-bentar perlu healing, perlu istirahat. Tapi saya nggak nyalahin. Memang kita ini perlu yang namanya istirahat di dalam Tuhan. Perlu istirahat dalam Tuhan. Makanya gereja kita lagi coba kita mengembangkan yang namanya spiritual formation, melakukan solitude, tenang di hadapan Tuhan, waktu berdua dengan Tuhan, memberikan rasa tenang. Saya sudah 1 tahun terakhir mempraktikkan solitude, luar biasa. Nggak ngapa-ngapain, tapi waktu sama Tuhan, beristirahat. Saya healing nggak perlu ke Bali, selama bisa ada Tuhan, selama saya bisa ada istirahat bersama Tuhan. Tapi kalau diajak ya mau juga. Yang kedua, ia membimbing aku ke air yang tenang. Membimbing ke air yang tenang. Ini menunjukkan suatu keadaan yang damai. Ia menyegarkan jiwa. Seringkali kita merasa lelah dengan berbagai persoalan, dengan berbagai urusan yang ada di dunia ini. Dan seringkali kita merasa burn out. Tahu burn out? Letihnya bukan di badan, letihnya itu di dalam. Ia menuntut aku di jalan yang benar. Kenapa? Karena domba itu udah gak berdaya, itu suka tersesat. Itu repotnya itu domba itu. Domba itu makanya perlu gembala. Beda antara domba, katanya domba sama kambing itu beda. Kalau kambing itu bisa di belakang, kambingnya di depan. Dia ngasih tahu. Kalau domba enggak, gembalanya di depan, dombanya di belakang. Kenapa? Karena ini si dombanya nggak punya ini GPS, nggak punya dia. Dia nggak punya HP, nggak punya Waze, jadi bingung dia. Gampang tersesat. Tapi memang begitu. Makanya kalau kita lihat perumpamaan di mana? Di Matius itu ada domba yang tersesat, ya, domba yang terhilang, ya, itu sesuatu yang wajar terjadi. Memang domba itu gampang hilang. Makanya waktu kita lihat di Matius dikatakan kalau domba-domba itu mendengarkan suaraku gembala. Kenapa? Karena dia teriak gembalanya. Woi, Justin, nama domba kan Justin kan? Justin, dia dengar tuh suara gembalanya tuh, makanya dia datang. Lalu dia teriak terus, Justin, nah domba datang. Kan dia gampang tersesat. Artinya Tuhan itu memberikan kita wisdom, hikmat. Tuhan itu menuntun kita dengan memberikan wisdom, memberikan hikmat untuk bisa jalan yang benar, mengambil keputusan yang benar sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari yang saya uraikan tadi, ada hal-hal jasmani? Ada nggak? Tidak ada. Rupanya hal masalah rasa cukup nggak cukup itu tidak berkaitan dengan masalah yang namanya jasmani, tapi kaitan dengan masalah yang lebih daripada jasmani, yaitu dalam diri kita. Sebab apa? Sebab kalau yang dalam diri kita ini kita puas, hal jasmani itu akan datang. Apakah kita bisa bekerja dengan maksimal kalau kita nggak ada ketenangan? Bisa? Bisa nggak?
Apakah kita bisa bekerja dengan maksimal? Kita bisa buka toko dengan maksimal kalau kita ini gelisah. Kalau kita ini khawatir, gak ada ketenangan, gak ada kedamaian. Apakah kita bisa hidup kita ini bahagia meskipun banyak harta? Kalau kita ini gak ada namanya damai sejahtera. Apakah kita bisa berhasil kalau kita seringkali salah mengambil keputusan? Kalau kita ini puas di dalam Kristus, seperti tadi saya katakan tadi, maka berkat jasmani akan mengikuti itu. Betul? Kalau kita ini tenang, kita ini damai, apapun yang terjadi di luar sana, kita bisa tenang, bisa damai. Kenapa? Karena Tuhan adalah gembala, karena relasi akrab dengan Tuhan. Kita ngambil keputusan di bisnis selalu baik, karena kita punya hikmat. Amin. Kita ngambil keputusan selalu baik, karena kita ini tenang. Apapun yang terjadi, kita gak akan gelisah, karena kita ini damai. Orang lain mau ribut, mau pergi ke Bali seminggu, kita gak pusing, karena kita merasa aman di dalam Tuhan. Orang lain mau pakai tas baru LV, Hermes dan sebagainya, kita gak terlalu pusing. Kenapa? Karena kita ini merasa ada damai. Amin. Kita mau apa lagi? Karena yang kita cari bukan hal-hal itu. Yang kita cari adalah apa yang ada di dalam Kristus. Amin. Itu yang jauh lebih, karena itu yang membuat kita puas. Itu yang membuat kita merasa cukup. Rahasia untuk memiliki rasa cukup bukan berapa banyak yang kita miliki, atau bukan berapa banyak yang tidak kita miliki. Rahasia memiliki rasa cukup adalah relasi akrab dengan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Rasa cukup